Timor Timur terletak di timur Pulau Timur dengan luas wilayah 18.899 km persegi. Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 hingga 1999 sebagai provinsi ke-27. Ide lepasnya Timor Leste berawal dari munculnya dua opsi penyelesaian masalah Timor Leste melalui sebuah referendum oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi pertama adalah pemberian otonomi khusus dan opsi kedua adalah pemisahan Timor Timur. Nama Timor Leste sebagai provinsi ke-27 dalam naungan NKRI. Jawa Barat merupakan satu daerah tujuan yang dirasa kondusif setelah Jakarta bagi pembinaan Muslim dan Mu'alaf Timor Timur. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka saya ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana perkembangan Yayasan Lemorai Timor Timur dalam bidang keagamaan dan sosial. Karena dari tahun ke tahun, yayasan ini banyak kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya asli Katoliknya Roberto Freitas. Nama Islamnya itu Hasan Basri. Jadi sambungannya itu RF. Jadi Hasan Basri RF. Masuk Islam tahun 1985. Tanggal 1 bulan 1 85. Syahadatnya di Pesantren Darul Istiqomah, Sulawesi Selatan, Pusat Macopa Maros. Sekolah juga, jebolannya juga dari Pesantren Darul Istiqomah, Pusat Macopa Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian jadi transisi aktivis Mubalik Timor Timor itu tahun 92. Perjalanannya sih cukup pahit ya, namanya jadi aktivis berada di tengah-tengah keluarga Nasrani, jelas itu sangat-sangat pahit. Mungkin juga mau dibilang kuat-kuatan juga, kalau saya lihat di Jawa ini kehidupan seperti kami di tengah-tengah Nasrani itu nggak kuat ya, karena hari-hari itu tidurnya tangannya di dada, takut terbunuh, takut dibunuh, entah di jalan, entah di dalam rumah, itu sudah hal biasa lah. Kemudian tahun 99 kita transisi Timor Timur, tragedi bumi Lorosae itu berdarah. Artinya berdarah bumi Lorosae itu saudara bunuh saudara, anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, ya, anak bunuh ibu, ya, karena terjadi dua idealisme Pancasilais, satu lagi ya ideologi Eropa. Kita berangkat ke Bandung itu 99, akhir 98 saya udah di sini. Tinggalnya Yayasan Lemorai ini sekalian datang ke sini. Ya pada prinsipnya sih dibawa-bawa aja anggaran dasarnya. Nggak punya mimpi lagi mau berdiri lagi lah istilahnya. Cuman anak-anak yang tadinya di tiap pesantren Garut, Tasik, Sukabumi, Bogor, mereka kumpul lagi di sini, datang lagi di sini. Tahun 2013, 2010 sampai 2013 itu saya diguncang politik dengan tuduhan penculikan anak-anak Timor Timor diislamkan di Jawa Barat, pusatnya di Yayasan Lemorai Timor Indonesia. Nah sehingga delegasi HAM internasional, jadi waktu itu saya diinvestigasi sama Ibu Haji Isabel da Silva ini, Al-Siti Hodijah ini, diproses, kemudian diinvestigasi di madrasah yang tadi. Di final akhirnya mereka tidak bisa membuktikan tuntutan Dewan Gereja Nasional Republik Timor Leste melalui petikan kepada Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap
saya pribadi dan lembaga tidak bisa terbukti karena di sini ini komunitasnya ada yang Protestan, ada yang dari biarawati Katolik, ada juga yang dari Buddha Tulen ya, karena dari pedalaman mereka. Kemudian Islam mayoritas tentunya. Nah, karena transisi Timor Leste itu, ketika transisi kami ini hidup di Bandung ini, kalau tidak ditopang kemanusiaannya dari Yayasan Lemorai ini, kami ini mungkin mati kelaparan di sini. Harapan saya besar sih, saya ingin membuktikan kepada Vatikan, Roma Vatikan, kalau Yayasan Lemorai Timor Indonesia ini dengan saudara-saudara Islam tentunya, bil khusus pribadi saya ingin menjawab kepada Vatikan dengan Dewan Gereja Nasional Republik Timor Leste. Melalui Vatikan saya ingin menjawab. Saya akan bangunkan gedung ini, saya akan jadikan SMK. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dibantu sama teman-teman saya. Insya Allah ini akan jadi perguruan tinggi. Namanya Perguruan Tinggi Lintas Timur Indonesia. Maka saya buktikan kepada mereka bahwa di sini kita kasih sekolah mereka, ya. Di sini mereka makan tidur bangun, ya. Kemudian karena mereka masuk Islam, ya tentunya ikuti aturan Islam. Kalau Lemorai ini mah dibilang bahasa Timor Leste atau Timor. Itu Lemorai itu orang yang merantau. Karena kita hijrah, yang kita merantau, ya taruhlah Lemorai. Tapi Lemorai ini sekarang di Indonesia ada satu Lemorai, di Timor Leste ada satu Lemorai. Jadi kita ini meliputi bagian timur semua, dari Anakupan, pokoknya mah yang bagian timur semua. Papua juga ada. Siapa yang membutuhkan? Yang penting kemanusiaan. Kebetulan kalau cabang Lemorai itu ada. Kalau cabang Lemorai kebetulan saya sama Pak saya mendirikan di Sulawesi, Makassar ya, kiri kanan. Jadi keberadaan orang Timur di mana yang khususnya yang umat Muslim itu kita akan tangani. Jangan sampai mereka nggak sekolah. Nah, keberhasilan kita di Lemorai itu adalah satu, pengembangan Islam, kemudian keberhasilan kita di pendidikan baik itu pendidikan non formal maupun pendidikan formal. Ya kita bantu masuk. Nah, kan gitu. Kita nggak punya anggaran, kita nggak punya duit, tetapi secara administrasi dengan pihak lembaga pendidikan, insya Allah kita jalankan. Tujuan kami karena apa? Orang miskin, orang tidak mampu harus bisa anaknya merasakan kampus. Perkenalkan, nama saya Dimas Ihsan Stalib, umur saya 20 tahun. Nama saya Dian Sophia Angel Freitas. Umur masih 19 sih. Nama saya Nur Hidayati. Saya umurnya 21 tahun. Jadi Kasudirman dari Sulawesi Selatan. Umurnya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Oke. Dulu kan ada tuh postingan di internet. Ya. Mungkin dari pihak Yayasan Lemorai ya posting, intinya mah
ada peluang untuk kuliah, tapi kuliahnya itu ada bantuan gitu dari pihak yayasan gitu. Nah dari situ kan saya penasaran. Pertama-tama saya itu nggak percaya sosialisasi. Kok kampus enak banget, masa kampus nggak bayar? Dibayarin semua Ya. fasilitas. Dari gelombang pertama itu saya masih belum tertarik. Saya pesantren waktu itu 4 tahun kan. Nah udah pesantren 4 tahun sama bapak disuruh ke sini, katanya tuh nggak apa-apa di sini sambil kamu ngajar di sini. Nanti udah selesai ujian, kamu urus berkas kamu, langsung ke Bandung. Masalah biaya nggak usah pikirin, nggak usah bebani orang tua. Iya. Ketemu itu sama Bapak Haji Hasan Basri. Nah di situ saya cari informasi. Nah ternyata benar kalau Bapak pimpinan Yayasan Lemora itu bekerja sama dengan Rektor Universitas Al-Ghifari. Saya langsung wawancara sama Pak Warek. Nah, untuk apa itu? Untuk bidik misi Kita karena itu cuma ditanya mau masuk jurusan apa, inginnya apa. Terus kalau kan ada reguler pagi, ada reguler sore. Nah di situ kita dimasukkan di reguler pagi. dari rektor sendiri bilang WA ke Bapak, anak ini yang di Universitas Al-Ghifari itu udah semuanya, maksudnya semuanya itu udah terdaftar dalam KIP kuliah. Terus tanpa biaya sekalipun sih, malahan kita ikut bidik misi yang aspirasi. Awalnya tahu bilang ada yayasan Pak Haji punya, jadi Iya. mungkin dalam pikiran cuma orang timur doang di sini. Iya. Ternyata banyak gitu. Nah ternyata di sini Ada orang Jawa. sampai sini banyak banget juga ya. Iya. Orang Jawa ada. Iya. Nah Pak Haji kenalin sama istrinya. Hmm. Sampai sini kan yayasannya kirain cuma yayasan yang ini, ternyata yayasannya di sebelah. Saya itu di sana lulusan negeri. Saya agama masih nol dari rumah sampai sini saya dikasih motivasi. Nah di Yayasan Lemora ini saya belajar nih. Bapak Haji Hasan Basri selalu ngajarin kita itu bagaimana cara jadi pemimpin di sini. Ukhuwah Islamiyahnya yang emang kuat banget, saling ngejaga satu sama lain. Terus emang harus bisa ngedidik adik-adiknya gitu, sampai apalagi kan ya itu perbedaan watak dari situnya kan. Jadi emang kita di sini harus bisa mengontrol emosi, peradaptasian, terus komunikasi yang emang beda gitu. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Timur juga kan. Jadi ya harus bisa beradaptasi. Kalau di sini mah Pak Haji kan ajarkan kepada kami Iya. untuk belajar ikhlas, Iya. apapun yang ada orang Berkata apapun. kita harus menerimanya dengan ikhlas. Iya. Kita memberikan apapun kepada orang kita harus ikhlas. Nah karena di balik itu nanti ada hikmahnya semua. Jadi kita tuh di sini dari nol, dari saya nggak bisa, dari saya tajwid salah-salah sampai saya sekarang bisa. Dari saya dulu nggak bisa mendidik anak-anak, jadi sekarang bisa. Jadi di sini Bapak tuh mengajarkan ikhlas. Malahan kalau saya itu di sini malah diajarin administrasi gitu sama Bapak. Caranya buat proposal, caranya intinya ya cari dana lah, bagaimana yayasan ini bisa makin berkembang, bisa makin maju, pembangunannya bisa selesai lah intinya gitu. Ya, setelah sekian lama di sini saya bisa belajar apa arti dari keikhlasan, kepemimpinan, dan perbedaan antara sifat satu sama lain gitu. Apalagi Bapak bukan membawa dari orang Timur aja gitu kan. Ada orang Jawa, Ambon, Sunda juga kan di sini semua gitu. Kadang orang-orang yang kurang mampu sama Bapak dibawa juga kan. Jadinya emang kita harus bisa beradaptasi satu sama lain antara sifat yang berbeda gitu kan. Nah, kelebihannya di situ sih. Terus kalau misalnya itu kesabaran kayak ya ini kita ala kadarnya gitu kan. Dari Bapak yang ngajarin kita keikhlasan. Kalau misalnya ada tamu atau adik-adik yang ya mungkin harus bisa sama kita dididik juga gitu. Pemimpin untuk
keluarga nanti ke depan apa aja yang ajarkan. Dimanapun kelak kita berada nanti. Iya. Berdirinya Yayasan Lemorai Timor Timur memiliki latar historis yang panjang. Hasan Basri bersama rekan-rekannya mendirikan Yayasan Lemorai Timor Indonesia yang berarti Perkumpulan Anak-anak Timur Leste. Yayasan yang awalnya merupakan sebuah tempat perkumpulan anak-anak Timur Leste pasca peristiwa tahun 1999 kini berkembang dalam upaya meningkatkan bidang pendidikan dan bidang sosial, yaitu dengan membangun panti asuhan Latifatul Muhtadin yang bersistem pondok pesantren Latifatul Muhtadin yang bertujuan untuk membina, membesarkan anak-anak terlantar dan para mu'alaf agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih.